Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jatiraga 1 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu pengetahuan mengenai tentang apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Saya di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk istilahnya mengajarkan, tetapi sharing, berbagi satu sama lainnya kepada ibu bapak guru di sini, juga kepada adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini, kita bisa belajar bersama untuk kemajuan pendidikan di negara Indonesia. Nah, di sini sudah ada, ini merupakan aksi nyata yang saya harus sampaikan karena ini amanah yang begitu besar bagi saya agar bisa menyampaikan kepada rekan kerja semuanya yang ada di sekolah saya ini. Aksi nyata ini merupakan bagian dari modul 1.4 yang temanya itu budaya positif. Yang saya pelajari di modul 1.4 itu mengenai tentang disiplin positif. Kita ketahui Bu, Bapak pendidikan yang kita jalankan sampai saat ini adalah mengenai tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Beliau ini mengajarkan Bu, mengajarkan kepada kita untuk didik anak-anak itu tidak secara menuntut, tapi beliau ingin mengajarkan anak-anak kita ini supaya kita ini bisa menuntun. Karena setiap anak ini mempunyai nilai kodrat yang sangat berbeda. Setiap anak itu mempunyai karakteristik masing-masing dan mempunyai bakat serta minat yang berbeda pula. Maka dari itu kita harus belajar dengan filosofis yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang disepakati bersama, baik itu dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai universal ini bagaikan payung besar. Payung besar karena kenapa Bu? Nilai kebajikan universal ini adalah sebagai fondasi bagi anak didik kita nantinya. Seperti itu. Dalam berperilaku terutama yang tadi Ibu Kepala Sekolah juga mengajarkan bahwa ingat kita itu menyampaikan pembelajaran anak di kelas maupun di luar itu tidak hanya menyampaikan materi kepada anak, tetapi harus kita ajarkan juga tatanan moral, harus kita ajarkan juga perilaku serta sikapnya yang harus lebih dominan, karena sikap dan perilaku ini akan mempengaruhi kehidupannya kelak. Materi ini yang paling sangat menarik karena ini yang paling ngena di hati saya. Bagaimana kita ini sebagai pendidik itu harus seperti apa, ini dipelajari. Ada 3 motivasi. Yang pertama itu anak termotivasi karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua itu anak ingin belajar di sekolah itu karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, ketiga motivasi ini yang harus kita tanamkan itu yang lebih baik menurut ibu bapak guru yang mana dari ketiga ini? Kira-kira apakah anak itu motivasinya menghindari kenyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan dan penghargaan, atau menjadi apa yang mereka inginkan? Kira-kira yang lebih baik yang mana Bu? Yang tiga. Yang ini ada lagi selain teori motivasi ada hukuman. Hukuman siswa itu akan memiliki tekanan psikologis Bu. Jadi ini hukuman memang tidak baik. Anak-anak terus diberi penghargaan itu akan terbiasa. Dia itu akan mencari sebuah imbalan lagi. Oh, saya mendapatkan misalnya nih, anak itu menjawab dengan benar, kita kasih hadiah, dan besoknya lagi pasti akan meminta hadiah yang lebih berat lagi daripada itu. Nah, itu juga tidak baik. Nah, yang terakhir itu teori restitusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan menerapkan restitusi,
dengan teman-temannya. Jadi tidak ada intimidasi. Ketiga juga, saya menerapkan sebuah keyakinan kelas. Saya belajar dari sini. Keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu suatu nilai yang kita terapkan. Ini merupakan nilai dari salah satu nilai dari kebajikan universal yang disepakati secara bersama, baik itu siswa dengan gurunya. Ini sudah saya praktekkan Bu, di sini ada videonya yang saya kemarin telah menerapkan suatu keyakinan kelas. Jadi untuk menerapkan tadi, poin tadi yang restitusi, kita awalnya dulu menerapkan sebuah keyakinan kelas kepada murid. Kenapa dengan keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas ini, murid itu akan merasa, oh ya, saya melakukan kesalahan sendiri, padahal saya sudah menuliskan aturan atau kesepakatan bersama di kelas. Kenapa saya melakukan ini? Nah, maka akan muncul sebuah pertanyaan di dalam diri murid itu ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini bisa kita buat Bu di awal pembelajaran atau di awal masuk. Bersama siswa biasanya suka membuat selain jadwal piket, jadwal struktur organisasi dan lainnya. Nah, bisa Bu kita selipkan ini, buatlah keyakinan kelas. Maaf ini ya, bukan membandingkan. Di sini juga saya sudah membuat contohnya, sudah saya pajang di sana untuk kesepakatan kelas 5. Kenapa saya berdampingan dengan peraturan sekolah? Di situ ada sebuah tata tertib sekolah. Ini sebagai acuan. Tata tertib sekolah itu tidak ada kesepakatan bersama dengan siswa maupun orang tua.